Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uut. Halo Romo Uut, apa kabarnya Romo? Halo Lili, kabar saya baik. Semoga Lili juga sehat, penuh sukacita dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Uut. Marilah kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas beragam karunia yang Kau curahkan kepada kami teristimewa, kesempatan yang Kau berikan untuk kami menerima sabda-Mu, merenungkannya dan menghidupinya. Bukalah hati dan budi kami, singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu, agar kami ikut bersuka cita karena kebangkitan Yesus Putra-Mu yang membaharui muka bumi dan memperbaharui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai dengan 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu.
Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah.
Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Uut, pada hari ini inspirasi apa yang dapat disampaikan kepada kita semua dari bacaan pertama hari ini, Romo? Ya, dari bacaan pertama kita mendengarkan dalam bahasa gereja kerigma dari Santo Petrus, yaitu pewartaan tentang Yesus Kristus, ajaran tentang siapakah Yesus. Ini kerigma yang diwartakan oleh Petrus yang mau mengundang para pendengarnya untuk bertobat dan beriman pada Yesus. Maka inspirasinya adalah untuk kita semua. Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi selalu mengutus hamba-hambanya supaya kita kembali dapat mendengarkan Dia, mengalami kehadirannya, dan kemudian bertobat. Ya, itu inspirasi yang bisa kita terima dari bacaan pertama hari ini. Maka nanti seperti akan kita bahas dari kerigma Santo Petrus, kemudian ada undangan untuk bertobat pada akhir kerigma itu. Ya. Romo, kalau kita menyimak dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat yang ke-13 ya Romo, dikatakan demikian, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, ini makna dari kata memuliakan ini maksudnya apa sih, Romo? Iya, kalau kita sekilas saja membaca, kita bisa menafsirkan memuliakan artinya membuat mukjizat itu terjadi. Karena kan di sini dikatakan Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya. Jadi inilah mukjizat pertama yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes setelah kebangkitan Yesus. Jadi seolah-olah istilah memuliakan Yesus itu bisa ditafsirkan melalui nama Yesus, mukjizat itu terjadi. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Santo Petrus dalam pewartaannya. Yang dimaksudkan Santo Petrus adalah Allah telah memuliakan Yesus, hambanya, artinya Allah telah membangkitkan Yesus dan membawa Yesus dalam kemuliaan. Nah, itu maksudnya memuliakan. Artinya kemuliaan kebangkitan. Ternyata Yesus yang kelihatan dulu biasa saja, jalan sebagai seorang tukang kayu yang meninggalkan profesinya untuk mewartakan kerajaan Allah, bisa dikatakan mungkin bisa diremehkan, dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi, terutama ketika Yesus disalibkan. Ternyata pribadi ini pribadi ilahi ternyata. Buktinya apa? Dia bangkit dari orang mati. Tidak pernah ada dalam sejarah hidup manusia pribadi konkret, historis, bangkit kembali dari kematian dan kemudian
punya kemuliaan seperti itu. Hanya Yesus yang mengalami itu. Maka ini yang dimaksudkan Allah telah memuliakan, yaitu Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memberikan kepadanya kemuliaan, atau dengan kata lain nama yang mengatasi segala nama. Nah, itu artinya Allah telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus orang Nazaret. Ya, kalau menyimak dari bacaan ini ya Romo, Ya. di sini kan penampakan Tuhan Yesus di Emmaus ya Romo, Ya. betul. Nah, di sini murid-murid Yesus sepertinya tidak mengenal siapa itu Yesus, padahal Yesus itu kan gurunya. Iya. Selayaknya kan kalau memang dia muridnya, kenapa kok tidak mengenali gurunya gitu Romo? Ya, nah itu dia gunanya kerigma. Itu gunanya, bukan gunanya ya, tapi itu panggilan para rasul untuk mewartakan siapakah Yesus. Para rasul menjadi saksi, seolah-olah hanya melalui kesaksian para rasul, orang-orang yang kemudian itu bisa mengenal Yesus sejatinya siapa. Maka tidak bisa orang itu mengenal Yesus setelah kebangkitan hanya dari segi fisik, hanya dari saya dekat dengan dia, saya kan keluarganya Yesus. Tidak bisa. Bahkan orang yang tidak melihat Yesus secara fisik pun tetap bisa mengenal dia karena apa? Bukan karena mata fisik tapi karena mata iman. Ya. Nah, itu dasar iman kita. Iman kita tidak didasarkan pada tulisan, tidak didasarkan pada pada seolah-olah kitab suci itu didiktekan oleh Allah dan kemudian menjadi tulisan, tidak. Tapi iman kita didasarkan pada kesaksian. Di sini dalam bacaan pertama kesaksiannya adalah kesaksian para rasul. Ya. Nah, ini karisma para rasul seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi ya. Kamu adalah saksiku. Nah, ini. Maka iman kita sungguh hanya bisa muncul karena kesaksian para rasul, karena apa yang diwartakan oleh Santo Petrus. Maka dalam pewartaannya, dalam bacaan pertama, Santo Petrus mengulang-ulang siapakah Yesus, dan selalu dikatakan Yesus inilah yang menggenapi nubuat para nabi. Yesus inilah yang menggenapi seluruh janji Allah dalam perjanjian lama. Maka menarik, Santo Petrus memulai dengan, hai orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Ya. Ini yang mau dikatakan oleh Santo Petrus, bahwa Yesus itu menggenapi semua nubuat para nabi dan juga termasuk nubuat Musa. Kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Santo Petrus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa ketika dia mengatakan, pada masanya Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Apa kekasannya Musa di antara bilangan para nabi? Musa adalah satu-satunya orang yang bisa menatap Allah dengan wajah ke wajah. Face to face. Face to face, itu hanya Musa dan tidak mati. Nah, karena pada masa itu melihat Allah itu identik dengan kematian, karena kita itu ciptaan begitu lemah, begitu begitu ringkih, sehingga kalau melihat wajah Sang Pencipta, wah, ini tanda-tanda saya sudah melewati dunia orang hidup nih. Karena saya bisa melihat Allah dari muka ke muka, face to face. Tapi Musa tidak. Musa ketika menerima 10 perintah Allah itu melihat wajah Allah seperti seorang sahabat. Maka ketika Musa turun dari gunung Sinai, wajahnya begitu bercahaya. Lihat, memantulkan kemuliaan Allah. Nah, maka orang Israel pun begitu silau melihat wajah Musa, sehingga Musa harus dikerudungin mukanya supaya tidak menyilaukan mata orang-orang Israel yang menantikan kembalinya Musa dari puncak gunung. Maka lihat bagaimana Santo Petrus menafsirkan Tuhan Yesus, pribadi Yesus dari Nazaret, itu seperti dia yang sudah dinubuatkan oleh Musa. Akan hadir seorang nabi yang seperti aku, artinya yang bisa melihat Allah dari wajah ke wajah. Tapi dia, Yesus, lebih daripada Musa tentu saja. Karena kalau Musa melihat Allah itu dari wajah ke wajah, Yesus sendiri menampilkan wajah Allah. Maka kalau kita melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, kita bisa sampai kepada Allah. Nah, itu yang artinya mata iman ya. Dengan nubuat para nabi
kita kemudian memahami siapakah Yesus seperti yang diwatakan oleh Santo Petrus. Ya, itu dia. Ya. Di sini Romo, Yesus yang bangkit itu mempunyai wujud fisik ilahi yang berbeda ya Romo. Ya, Dan persis ini perlu itu. perlu iman untuk bisa mempercayai itu. Persis, kita kan masuk dalam oktav Paskah ya, Ya. hari yang kelima dalam oktav Paskah. Kita masih bersukacita pada kebangkitan Yesus. Dan Yesus memang hadir secara fisik seperti kita lihat dalam Injil nanti ya kan. Tapi lihat Santo Lukas berulang-ulang mengatakan kehadiran fisik Yesus yang bangkit tidak akan dikenali kalau kita tidak memiliki mata batin dan mata iman. Harus dilihat dengan kacamata iman. Dan bagaimana melihatnya? Persis seperti Santo Petrus dalam bacaan pertama. Yuk kita dengarkan kembali yuk, dulu para nabi ngomong apa. Dan Yesus sudah menggenapinya. Jadi lihat ada relasi antara nubuat para nabi, lalu kitab Taurat, dan kemudian kebangkitan Yesus. Kita tidak bisa memahami kebangkitan Yesus tanpa membaca perjanjian lama atau nubuat para nabi. Ini menarik, mengapa? Bacaan pertama yang mengatakan tentang kebangkitan Yesus itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pewartaan akan zaman yang baru. Maka kalau saya bisa mengatakan sebenarnya Paskah itu seperti tahun baru sebenarnya. Tahun baru untuk para murid Yesus. Mengapa tahun baru? Karena memulai satu babak zaman yang baru. Zaman lama selesai, zaman baru dimulai. Apa itu zaman lama? Zaman lama ketika orang masih hidup berdasarkan perjanjian lama yang diikat dengan hukum. Harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Kalau kamu melakukan ini, kamu diberkati. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu dikutuk, ya kan? Dan ternyata dari pengalaman bangsa Israel, tidak ada yang sanggup melaksanakan hukum semuanya itu. Dengan kata lain, hukum ternyata tidak membebaskan. Hukum hanya membawa orang pada kutuk. Karena apa? Karena tidak bisa melaksanakan semuanya secara total. Maka Nabi Yeremia mengatakan, ada masanya nanti hukumku tidak ditulis di atas batu, tapi dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang tidak lagi hidup karena hukum, tapi karena roh yang dicurahkan Tuhan dalam hati orang yang beriman. Dan roh itu dicurahkan persis setelah kebangkitan Yesus. Maka ini yang disebut zaman baru. Kebangkitan Yesus memulai zaman baru. Maka ini tahun baru sebenarnya, tahun baru untuk para murid Yesus. Yaitu kita merayakan lahirnya iman kita. Dalam malam Paskah yang kemarin kan orang dibaptis ya kan. Jadi orang merayakan imannya pada malam Paskah sebenarnya. Maka ini tahun baru iman sebenarnya malam Paskah. Maka semua yang kita temukan pada tahun baru kita lihat juga dalam malam Paskah ya kan. Ada api, lampu dimatikan, lalu setelah Exsultet Kidung Paskah dinyanyikan, baru lampu dinyalakan lagi. Itu kan semua menandakan dari gelap terbitlah terang. Dari masa lalu kemudian menjadi masa yang baru. Dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Ini tahun baru kita, tahun baru orang beriman. Karena kita dilahirkan kembali secara baru berkat kebangkitan Yesus. Dan apa yang disampaikan Santo Petrus dalam bacaan pertama itu adalah kisahnya, mengisahkan apa maknanya perayaan Paskah. Yaitu Yesus yang dulu kamu bunuh, sekarang sudah dibangkitkan Allah. Dan bersama kebangkitan Yesus, bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi semua kemanusiaan kita. Hidup kita pun ikut dibangkitkan. Maka kalau pengen tahu nasib kita nanti akhir zaman bagaimana, sudah ada dalam diri Yesus. Nasib kita akan seperti Yesus, mulia. Asal, seperti dikatakan Santo Petrus, kita bertobat. Yaitu secara total hidup hanya untuk Tuhan. Nah, itu dia. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Inilah artinya bertobat, yaitu kita hidup semata-mata untuk Tuhan Yesus dan terarah ke sana. Ya, itu salah satu pesan penting, makna penting dari peristiwa Paskah, yaitu kita dilahirkan secara baru. Hidup hanya untuk Yesus
Karena Yesus sudah mati bagi dosa, dosa kita pun sudah mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus. Ya. Ya, kita lanjut ya Romo, kalau Ya. kita menyimak di ayat yang ke-16, karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini karena namanya bisa menyembuhkan. Bagaimana nama bisa menyembuhkan ya Romo? Ya, itu dia. Untuk mentalitas orang tradisional, orang pada zaman itu, nama itu identik dengan kekuatan. Jadi nama itu punya kekuatan. Tidak perlu jauh-jauh ke Palestina lah. Dalam tradisi orang Jawa kan juga begitu ya. Nama itu punya misi, nama itu punya tujuan. Maka orang diberi nama tidak asal-asalan. Karena dengan diberikan nama tertentu, diharapkan anak yang diberi nama itu punya tujuan hidup yang jelas. Nah, maka nama itu punya kekuatan baik bagi si anak maupun bagi hidupnya nanti. Nah, sekarang nama Yesus, dari kata Yosua, Allah menyelamatkan. Itu punya kekuatan, karena dengan menyebut nama Yesus, Allah betul-betul hadir dan betul-betul menyelamatkan. Maka nama punya kekuatan, dan ini bedanya. Kalau sihir, itu kan juga punya kekuatan ya. Tapi kalau sihir itu artinya kekuatan yang ada di dunia ini untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia. Katanya kan orang sebut namaku 3 kali ya, maka semua yang kau inginkan akan terlaksana ya. Tapi nama Yesus berbeda, karena ketika Petrus dan Yohanes menyebut nama Yesus untuk menyembuhkan, ini bukan sesuatu yang datang dari dunia ini. Nama Yesus itu berarti Dia yang sudah mulia di atas surga bisa hadir melalui Santo Petrus dan Santo Yohanes karena mereka menyebut namanya. Dalam nama Yesus aku menyembuhkan. Maka dengan menyebutkan nama Yesus, seolah-olah Yesus hadir kembali dan kemudian Yesus sendiri yang menyembuhkan orang sakit itu melalui Santo Petrus dan Santo Yohanes. Jadi bukan Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan, tetapi kekuatan Yesus. Dalam kacamata iman, daya Yesus ini yang terus bekerja walaupun Yesus tidak hadir lagi secara fisik. Apakah daya Yesus itu? Yang kita kenal dengan Roh Kudus. Ini daya Yesus yang terus bekerja walaupun secara fisik Yesus sudah tidak hadir, tetapi dayanya, kekuatannya itu masih menuntun gereja dan bekerja sampai saat ini, sampai akhir zaman nanti. Maka apa yang dulu Yesus buat, gereja buat juga melalui para rasulnya. Bukan gereja, kekuatan gereja, tapi kekuatan Roh Kudus yang terus menuntun gereja sampai akhir zaman. Maka kalau dulu Yesus menyembuhkan orang sakit, para rasul pun menyembuhkan orang sakit. Kalau dulu Yesus membangkitkan orang mati, para rasul pun ternyata bisa membangkitkan orang mati juga. Karena apa? Karena dayanya itu yang bekerja melalui nama Yesus. Ya. Maka dalam kisah para rasul pun itu orang dibaptis juga dalam nama Kristus Yesus. Karena apa? Sekarang kekuatan Yesus yang melahirkan kembali orang itu menjadi manusia baru. Yang membuat orang itu hidup hanya bagi Tuhan. Tanpa kekuatan Yesus dalam namanya itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa hidup secara baru. Nah, ini kekuatan nama. Nama identik dengan kekuatan. Maka nama Yesus, Allah menyelamatkan, identik dengan kekuatan Allah yang mau menyelamatkan manusia. Ya, Romo, apakah bisa disimpulkan begini Romo, bahwa inti iman Kristen itu adalah Yesus? Persis itu dia. Itu inti iman kita. Kita tidak mengenal Allah kalau tidak mengenal Yesus. Maka orang-orang yang di luar iman kita, yang tidak Kristen, akan bertanya bagaimana mungkin Allah hadir dalam manusia, tukang kayu itu. Nah, itu pertanyaan orang di luar iman Kristen. Untuk kita yang beriman pada Yesus, pertanyaannya adalah Allah macam apa yang hadir dalam pribadi Yesus. Lihat apa yang dibuat Yesus, itulah yang dibuat Allah. Kalau Yesus mengampuni orang, Allah mengampuni. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, Allah menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus mati bagi orang berdosa, demikian juga Allah akan melakukan apapun supaya orang berdosa itu selamat. Maka siapakah Allah? Lihatlah dalam pribadi Yesus. Nah, itulah Allah yang kita kenal.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, tak terasa ya Romo waktu berjalan begitu cepat. Kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uut dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0882 9019 0900 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Uut, di awal sesi kedua ini ya Romo, kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi ya. Iya. Dalam sesi pertama kita diundang untuk sungguh bersuka cita karena kebangkitan Tuhan seperti yang sudah kita bahas tadi. Malam Paskah seperti sebuah malam tahun baru iman di mana kita dilahirkan kembali, tidak secara fisik tapi secara iman. Kita mengenangkan kebangkitan Tuhan yang memberikan kita identitas baru, yaitu kita sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Walaupun kita berdosa. Mengapa? Dosa sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Maka Paskah berita sukacita, dan itu juga yang dikabarkan oleh Santo Petrus kepada bangsa Israel, yaitu kabar sukacita terpenuhinya nubuat para nabi, termasuk janji-janji termasuk kepada Abraham, bahwa bangsa Israel akan menjadi berkat kalau mereka bertobat. Nah, maka sebuah undangan juga bagi kita untuk tidak menunda-nunda pertobatan kita. Maka tahun baru iman ini adalah kesempatan untuk sungguh hidup sepenuhnya sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Ya, baik, terima kasih Romo Uut. Nah sekarang inspirasi kabar sukacita apa Romo dari bacaan Injil kita hari ini, dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas? Iya, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, sekali lagi temanya sama, yaitu sukacita karena Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit ini dulu pernah hidup seperti kita manusia. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus memberikan makna hidup kita di dunia. Ada penderitaan, ada kesulitan, itu tidak menghalangi makna hidup. Tetap hidup kita walaupun ada penderitaan tetap punya arti, tetap punya nilai. Karena apa? Karena Yesus pernah menjalaninya lebih dulu, dan kemudian dia bahkan sampai total, sampai wafat, dan kemudian bangkit. Maka wafat, penderitaan tidak menghancurkan makna hidup berkat iman kita pada Yesus yang bangkit. Nah, maka ada sukacita di situ. Ya. Romo, menyimak di ayat yang ke-36 Romo, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ini Yesus tiba-tiba masuk gitu ya Romo ya? Persis itu dia. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir ya. Maka di sini Yesus hadir ketika mereka sedang bercakap-cakap, artinya ketika mereka itu bersekutu. Mereka tidak terpecah-pecah, mereka tidak sendirian, tapi dalam persekutuan, dan di situ tiba-tiba Yesus hadir. Ini menarik karena apa? Karena rupanya kehadiran Yesus tidak ditentukan oleh upacara. Kita tidak perlu buat upacara, mengundang dengan sajen-sajen, dengan kemenyan, dengan persembahan supaya Yesus datang. Tidak, cukup dalam persekutuan. Cukup ketika kita hadir sebagai saudara satu sama lain. Di situ dia hadir. Ini sebuah pesan sukacita juga untuk kita. Dan ini menarik, mengapa? Karena dalam agama-agama tradisional, untuk bisa mengalami kehadiran dewa-dewi yang mereka percayai, mereka perlu mengulang apa yang dulu oleh dewa-dewi ajarkan. Supaya aku datang, lakukanlah ini. Jadi ada ritual khusus. Ada ritual khusus untuk menghadirkan kekuatan dari dunia lain, ya kan?
Tapi kita tidak punya upacara seperti itu. Lihat, Yesus mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Cukup dengan persekutuan di antara kita. Dia akan hadir. Dia yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut akan hadir. Lihat, itu yang terjadi. Maka tiba-tiba ketika mereka bercakap-cakap, Yesus hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dalam percakapan tentang iman, dalam sharing pengalaman tentang iman, kekuatan Yesus hadir di sana. Nah, seperti itu. Dan di sini dikatakan ketika Yesus datang, apa yang dia katakan pertama kali? Damai sejahtera bagi kamu. Indah sekali, damai ya. Dalam bahasa Ibrani Aramnya itu shalom. Damai, shalom artinya apa? Sukacita yang melimpah, tidak kekurangan satu apapun karena kehadiran Tuhan. Maka kita sepertinya itu sempurnalah kita itu. Kita tidak lagi mengingini apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak perlu lagi iri hati. Kita tidak perlu bersaing berlomba-lomba dengan orang lain. Udah, saya nggak butuh apa-apa lagi. Karena kita tinggal dalam shalom. Kita sudah disempurnakan berkat kehadiran Tuhan. Maka itu kata yang pertama kali Yesus katakan, shalom, damai sejahtera. Kamu sudah sempurna. Tidak perlu membutuhkan apa lagi. Maka dalam shalom tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, itu yang menarik. Yesus mengatakan pertama kali shalom ya. Dia tidak mengatakan, hei ini aku loh ya. Dia tidak mengatakan percayalah dan wartakanlah Injil ke seluruh dunia, tidak. Tapi yang pertama kali dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Ketika kita menemukan damai dalam nama Yesus, sudahlah, kita bisa melakukan segalanya ya. Diutus kemanapun kita akan pergi, karena kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, oleh shalom itu. Itu dia. Ya, kita begitu amat sangat istilahnya dipermudah ya Romo. Betul. Tidak dipersulit. Begitu. Betul. Dengan cukup dengan kita berkumpul 2 atau 3 orang, Allah akan hadir gitu. Persis, ya. itu dia. Maka sebenarnya dalam tradisi Kristen, dalam agama sejarah kita, itu upacara itu nggak ada sebenarnya. Terus bagaimana dengan pembaptisan? Romo, itu kan juga upacara. Pada mulanya bukan upacara pembaptisan. Pembaptisan adalah bisa dikatakan ibadah sederhana, di mana gereja mengungkapkan imannya akan Yesus yang wafat dan bangkit, dan ada orang yang mau masuk ke dalam komunitas murid Yesus harus mengungkapkan iman yang sama. Maka dikatakan, aku percaya akan Allah sebagai Bapa. Ingat, hanya Yesus yang berani mengatakan Allah adalah Papaku. Papa karena akrab ya. Dan hanya Yesus juga yang mau mengatakan, kamu juga harus berdoa seperti itu. Artinya apa? Yesus bukan hanya Allah, bukan hanya Bapanya Yesus, tapi juga Bapa mereka yang percaya dalam Yesus. Maka Yesus membagi-bagikan dalam tanda kutip sertifikat keputraan ilahi kepada kita yang dibaptis. Maka pembaptisan itu sebenarnya adalah momen orang mengungkapkan identitasnya, identitas imannya. Ya, aku pun mengimani apa yang diimani oleh gereja. Itu jadi bukan upacara sebenarnya, tapi sebuah ibadah di mana orang bersatu dalam gereja karena mau mengungkapkan iman yang sama akan Allah Bapa, akan Allah Putra, akan Allah Kudus. Demikian juga Ekaristi, itu bukan upacara pada mulanya. Ada 2 kata untuk menyebut Ekaristi dalam Perjanjian Baru, yaitu memecah-mecah roti dan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Maka itu sebuah perjamuan, persekutuan, di mana orang kalau disebut memecah-mecah roti, intinya satu, yaitu membagi rezeki kepada orang miskin. Itu karena roti dipecah lalu dibagikan. Maka lihat dalam kisah 2 murid dari Emmaus, ketika 2 murid itu mengundang Yesus, yang waktu itu tidak dia kenal ya, tidak mereka kenal karena Yesus tampil sebagai orang asing. Ketika mereka memaksa Yesus masuk ke rumah mereka, dan ketika Yesus memecahkan roti, pada saat itulah mata mereka terbuka. Maka dengan kata lain, sekarang Yesus pun hadir ketika kita menerima orang asing dalam rumah kita. Ketika kita memberikan tumpangan, ketika kita memberikan makanan. Di situ momen yang tepat untuk kehadiran Tuhan. Itu mirip dengan Abraham ketika menerima 3 orang asing yang lewat di tendanya di padang gurun. Abraham pun memaksa mereka masuk ke tendanya.
Dan Abraham kemudian memberikan yang terbaik, yaitu lembu yang masih muda, yang tulangnya pasti masih empuk kan, lembu muda. Bukan hanya muda, lembu muda tambun. Wah, gemuk, berarti kan lemaknya banyak. Lemak itu kan enak ya, gurih rasanya. Lalu juga diberikan roti, lalu kakinya dibasuh, dan seterusnya. Pokoknya pelayanan terbaik untuk orang asing. Di situ Tuhan hadir. Dan yang menarik apa? Ketika Abraham menerima ketiga orang asing itu, Allah mengulangi janjinya. Sarah akan melahirkan putranya yang pertama. Demikian juga di sini. Ketika dua murid dari Emmaus menerima Yesus, menyambut Yesus di rumahnya, Yesus pun menyatakan kehadirannya, inilah aku, mata mereka terbuka. Maka sebenarnya tidak sulit betul yang dikatakan Lili tadi ya. Kita tidak sulit kok untuk mengalami kehadiran Yesus. Tidak perlu upacara-upacara ritual, syarat-syarat ini itu enggak. Yuk bersekutu yuk. Dan dalam persekutuan ada kasih di situ. Maka di situ hadirlah Yesus. Maka digunakan istilah di situ. Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini merujuk pada dimensi sosial dari perayaan Ekaristi, yaitu perayaan di mana orang saling berbagi. Orang miskin pun mendapatkan tidak saja tempat, tapi mendapatkan bagian supaya dia tidak kelaparan. Maka dalam perayaan Ekaristi kita itu ada bagian yang namanya kolekte kan. Diedarkan sarung kolekte, lalu kita memasukkan sebagian dari berkat yang kita terima. Nah, itu adalah untuk mengenangkan kembali. Ekaristi bukan upacara agama. Ekaristi adalah momen kita mengalami kehadiran Yesus ketika kita berani dan mau berbagi. Maka kolekte itu bukan bukan kayak semacam bayaran kita, kewajiban kita membayar kepada gereja, kayak memberi pajak kepada gereja, kepada Tuhan, enggak. Itu momen kita berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena di situ Allah memperkenalkan dirinya ketika kita mau berbagi. Dalam istilah kitab suci, ketika kita mau memecah-mecahkan roti untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu. Jadi betul, tidak sulit. Tapi juga tidak mudah. Karena siapa sih yang mau membagi sekarang dalam tanda kutip, di mana egoisme, materialisme begitu meraja. Akan sulit untuk orang zaman sekarang mau berbagi seperti itu. Tetapi ingat, itu salah satu jalan yang dipakai Tuhan untuk hadir dan memperkenalkan dirinya. Ya tadi soal kolekte ya Romo. Jadi jangan menganggap bahwa kolekte itu sebagai kewajiban ya Romo ya. Karena kalau kewajiban berarti kalau saya sudah memberikan kolekte selesai. Itu gitu. Itu dia. Bukan kewajiban, tapi ini mengulangi apa yang dibuat Yesus. Dia memecah-mecah roti dan membagikan. Maka kita pun melakukan hal yang sama. Seperti dulu Yesus tidak hanya menyerahkan uang, menyerahkan nyawanya untuk manusia. Maka kita juga diundang untuk membagikan sebagian berkat yang sudah kita terima dari Tuhan untuk gereja. Maka kita bagi dengan sukacita. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengenali Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa, mata kita terbuka akan kehadiran Yesus. Dengan kata lain, dalam kolekte wawasannya atau visinya adalah sesama. Visinya adalah orang yang bisa kita bantu dengan berkat yang kita bagikan itu. Maka visinya selalu orang lain, yaitu orang miskin yang mau kita bantu. Itu yang ditekankan oleh penginjil Lukas dalam kisah dua murid dari Emmaus. Mereka terbuka matanya mengenal Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Artinya pada momen berbagi. Ketika kita tidak egois, ketika kita tidak mengurung semuanya untuk diri kita. Maka mentalitasnya adalah mentalitas itu, berbagi itu, pelayanan. Semua punya makna kalau disentuh oleh kasih yang mau berbagi. Maka kan apa gunanya ya, seperti yang dikatakan persis penginjil Lukas juga, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, itu. Ini terjadi dalam memecah-mecahkan roti itu. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bukan kewajiban, tapi dengan sukarela, dengan sukacita. Aku sudah mendapatkan berkat dari Allah, seperti Yesus sendiri membagikannya kepada orang lain. Demikian juga kita membagikan juga kepada orang lain. Memecah roti itu dipecah supaya bisa dibagi.
Demikian juga kita memecahkan hati kita yang egois itu, supaya berkat yang kita terima bisa juga dibagikan kepada orang lain. Nah, itu. Ya, Romo, dalam bacaan Injil kita hari ini ya Romo, kenapa Yesus di sini menekankan mengenai fisik, Romo? Iya. Di ayat yang ke-39 ya Romo. Iya. Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Iya, itu dia persis. Maka kebangkitan Yesus itu, ya, untuk mentalitas orang pada zaman itu, ada banyak macam-macam kepercayaan. Bangsa Israel percaya pada Yahweh, artinya Allah yang mempribadi. Tapi di luar bangsa Israel ada bangsa-bangsa lain, agama-agama kosmos bisa dibilang, yang percaya pada kehadiran roh-roh halus yang menentukan jalan hidup mereka. Tidak perlu jauh-jauh, di Indonesia sendiri kan ada banyak kepercayaan akan roh halus itu ya. Bahkan menurut salah satu antropolog dari Amerika, untuk roh-roh halus di Jawa khususnya itu bisa dikategorikan ke dalam 4 kelas. Ada roh halus yang sukanya tuh nakut-nakutin, itu namanya memedi. Ya. Dia nggak berbahaya tapi hanya nakut-nakutin ya. Berbahaya kalau yang ditakutin tuh kemudian lari lalu jatuh ke dalam selokan, ya itu berbahaya, atau nabrak pohon. Nah, dia berbahaya kalau kemudian reaksinya tuh berlebihan. Tapi yang namanya roh halus memedi ini tidak berbahaya, dia hanya bikin ketakutan. Jenis kedua namanya demit ya. Demit ya. Demit itu yang jaga tempat tertentu. Pohon beringin, jembatan, atau rumah tua, rumah angker, karena ada demitnya. Karena di situ ada penjaganya, roh halus yang demit. Yang ketiga adalah lembut. Nah, ini roh halus yang bisa masuk ke badan orang, yang bikin kesurupan. Ini yang berbahaya. Karena lembut ini bisa bikin sakit dan kesurupan. Roh yang terakhir, yang keempat, itu roh halus yang namanya tuyul. Nah, ini disukai banyak orang ya, karena mencuri duit dan membuat kita kaya. Membuat orang kaya dengan cara yang tidak halal. Lihat bagaimana dunia kita pun sebenarnya dipenuhi oleh keyakinan akan roh-roh halus seperti itu. Yesus bukan roh halus. Yesus tidak masuk dalam kategori roh halus. Karena apa? Karena dia persis di sini punya badan, dia punya tulang, dan dia makan. Maka dia bukan roh halus. Yesus itu mau mengatakan bahwa ketika kita bangkit, kita akan memiliki badan seperti Yesus, yaitu badan rohani, badan surgawi yang tidak sama dengan badan fisik kita di dunia ini. Dan itu diafirmasi atau diteguhkan oleh banyak pengalaman orang yang mengalami istilahnya near death experience, pengalaman dekat dengan kematian. Katanya untuk orang-orang yang koma, itu dia bisa melihat badannya sendiri sedang terbaring, dan kemudian dia melihat cahaya. Pertanyaannya, kok bisa melihat? Padahal kan mata fisiknya ada di situ. Mata fisik kan lagi terbaring, dan otaknya juga lagi terbaring di situ. Lalu dia melihat dengan apa? Pakai mata siapa? Pakai mata siapa gitu, dan siapa yang melihat? Orang dia lagi terbaring kok. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita itu punya yang namanya mata batin atau mata rohani. Ada badan rohani juga, dan itu persis yang Yesus tunjukkan. Ini aku punya badan loh, dan badanku ini sama dengan badan ketika aku hidup dulu, karena ada luka-lukanya di lambung. Jadi Yesus tidak meninggalkan istilahnya identitas dia ketika dia masih hidup. Nah, dengan kata lain, ini Yesus yang sama dengan yang dulu dikenal oleh para orang murid. Kan ada juga yang mengatakan, yang disalibkan itu bukan Yesus ya. Dan yang bangkit juga bukan Yesus. Tidak sama dengan orang baik yang dulu jalan-jalan di Palestina, enggak. Baik Yesus yang bersama para murid, dikenal para murid, Yesus yang wafat disalib, dan Yesus yang bangkit itu satu pribadi. Dia sama. Maka Yesus menekankan fisiknya untuk mengatakan, aku bukan hantu, aku bukan roh halus, tidak. Aku tetap Yesus dari Nazaret, tapi yang sekarang tampil dalam kemuliaannya karena sudah mengalahkan kematian. Itu. Ya. Menarik lagi, mungkin akan juga bertanya kenapa makan ikan goreng. Iya, itu saya mau tanya itu. Kenapa kok diberikannya sepotong ikan goreng? Kok misalnya bukan makanan yang lain, misalnya rendang atau bisa apa rendang, gitu ya, karena Romo? orang Palestina nggak kenal rendang pastinya ya.
Rendang itu khas Indonesia Iya. dan itu makanan yang paling enak seluruh dunia. Tapi Yesus tidak memilih rendang walaupun itu makanan paling enak. Ya, Tapi menarik juga Yesus tidak ngambil roti. ya. Kenapa Romo? Kenapa ya? Kenapa dia tidak mengambil roti? Padahal pada perjamuan terakhir dia makannya roti. Mm-mm. Tapi kenapa dia makan ikan goreng? Mengapa? Pertama, ikan itu akan mengingatkan panggilan para murid pertama. Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dalam Injil Lukas mereka dipanggil ketika mereka sedang menjala Ikan. ikan. Maka ikan itu mengingatkan pertama-tama panggilan para murid. Aku bangkit, tapi aku ini sama ya dengan yang dulu memanggil kamu di tepi Danau Galilea. Lihat, nah itu dia yang pertama. Yang kedua, ikan goreng atau ikan bakar. Ini mau mengatakan bahwa Yesus tidak berubah menu utamanya. Dia dulu waktu hidup suka makan ikan bakar. Dan dia ketika bangkit pun masih suka makan ikan bakar. Dengan kata lain, ikan bakar ini menghubungkan antara Yesus yang dulu berjalan-jalan sebagai manusia dari Nazaret sama dengan Yesus yang bangkit. Jadi sekali lagi ini mau menunjukkan bukti fisik bahwa ini Yesus ini sama loh identitasnya, bukan orang lain. Ini Yesus yang sama yang kamu kenal dulu berjalan-jalan di Palestina. Dan ini bukan hantu, karena hantu nggak butuh makanan ya. Hantu butuh menyan mungkin bisa dikatakan, atau harum-harum aja, tapi hantu nggak makan. Dalam tradisi Jawa itu ketika selamatan, itu roh-roh halus ikut hadir dan ikut makan, tapi nggak ikut makan nasi, dia hanya makan aromanya, aroma buburnya, aroma ikan, aroma ayam gorengnya, tapi nggak ikut makan. Sementara Yesus di sini makan goreng, ikan bakar dia makan juga. Maka Yesus tidak masuk dalam golongan roh-roh halus. Dia adalah tetap pribadi Yesus yang sama dengan Yesus yang dulu berjalan dan Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit itu sama. Dengan kata lain, hanya mereka yang tahu kesusahan orang miskin yang bisa menyelamatkan orang miskin. Demikian juga Yesus. Dengan bukti fisik seperti ini, kata bukti agak terlalu keras ya, agak ilmiah. Dengan data atau fakta fisik seperti ini bahwa dia memiliki badan dan dia ikut makan, mau mengatakan Yesus tahu loh sulitnya hidup mengikuti kehendak Tuhan. Yesus tahu loh beratnya godaan. Yesus tahu beratnya dosa. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia menanggung dosa kita. Dan hanya dia yang tahu beratnya hidup sebagai manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Itu kan persis seperti siapakah pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa, yaitu dia yang tahu suka duka bangsanya. Bukan pemimpin yang datang dari negara lain lalu menyelamatkan tiba-tiba, enggak. Pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa itu adalah pemimpin yang tahu suka duka bangsa itu. Maka para pendiri bangsa kita sekarang kan di tahun kita berhikmat bangsa bermartabat ya. Kita bisa melihat kebijaksanaan atau hikmat para pendiri bangsa kita. Mereka adalah yang tahu suka duka perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, Syahril, Agus Salim, itu orang yang tahu suka dukanya bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan. Mereka tahu penderitaan itu. Soekarno menulis dalam bukunya ketika dia sebelum pidato Pancasila di depan BPU PPKI tanggal 1 Juni, dia menulis demikian. Tuhan tolonglah aku karena aku harus berpidato untuk bangsa yang besar ini. Bangsa yang menderita, sangat menderita di bawah penjajahan Belanda. Aku pernah menerima surat dari pemimpin perjuangan yang dipenjara. Aku menerima pesan dari seorang pemimpin perjuangan yang akan dihukum mati. Aku sudah melihat puluhan ribu, ratusan ribu orang Indonesia yang menderita. Itu Soekarno. Dan dia karena tahu penderitaan bangsanya, dia juga tahu bagaimana menyelamatkan, membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Ini, Yesus tahu penderitaan manusia di bawah beban dosa. Hanya dia yang tahu hal itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah ini maka identitas yang sama itu mengatakan itu. Ini Yesus yang sama loh, yang tahu penderitaan kita. Dia yang menyelamatkan kita lepas dari belenggu dosa. Itu
makna ikan goreng, ikan bakar yang sederhana ya, Ya. menyatukan Yesus yang duniawi yang masih hidup dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, sangat luar biasa ya Romo, makna dari sepotong ikan Sepotong goreng ikan ya goreng Romo ya. ya. Ya, Tapi itu maknanya dia. sangat luar Itu biasa ya. luar biasa dari menu makanan. Maka makanan itu harusnya menyatukan, jangan Iya. memisahkan. Iya. Ya. Jangan kita berantem gara-gara makanan, sebaliknya kita bersatu dengan makanan. Ya, karena dengan makanan itu kita bisa mengingat kembali bagaimana misalnya misalnya kalau dalam keluarga gitu ya, Ya. Romo, bagaimana misalnya kita secara rutin berkumpul bersama Persis, itu gitu ya dia. Romo ya. Itu maka baik kalau kita makan bersama dalam keluarga, matikan HP, matikan TV, matikan semua gadget, kita berkumpul disatukan dalam makan bersama. Seperti Yesus pada perjamuan malam terakhir, dan ketika Yesus bangkit pun persekutuan itu terjalin melalui makan bersama. Maka saya yakin kalau para murid punya HP, mereka pasti mematikan HP-nya. Iya. Karena mau bersatu dengan Yesus yang hadir dalam makan bersama. Maka baik juga ini gerakan hikmat dan bermartabat ya untuk keluarga. Yuk kita galang dan bangkitkan dan kembalikan persekutuan yang hadir, persekutuan keluarga di sekitar meja makan. Matikan TV, matikan komputer, matikan HP. Biarlah api kekeluargaan itu menyala kembali ketika makan bersama. Nah, Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. komunikasi lagi tidak melalui HP saja, padahal tatap-tatapan tapi ngomong ambilin kecap dong mam, itu pakai WhatsApp, nggak perlu lah. Sekarang bisa mentatap langsung orang yang kita cintai itu dan berkomunikasi secara langsung, wajah ke wajah. Iya. Baik Romo, tak terasa Romo, waktu berjalan begitu cepat. Oh, iya. Kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Tapi Romo sebelumnya boleh memberikan kesimpulan Romo. Ya? Ya, kesimpulannya adalah Yesus yang bangkit itu membawa sukacita. Karena kebangkitan Yesus membawa harapan bahwa kematian, penderitaan itu tidak menghilangkan makna hidup. Maka kita jangan putus asa di depan penderitaan, sakit, bahkan di depan kematian. Hidup tetap bermakna. Itu dia. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Uut. Baik, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu, firman yang hidup, yaitu Yesus Putramu, yang kemuliaannya dalam kebangkitan kami kenangkan dan memberikan kami harapan untuk hidup secara baru, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami memiliki makna karena dikaitkan dengan hidup, wafat dan kebangkitan Yesus Putramu sendiri. Maka ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami menghidupi semangat Paskah ini dalam hari-hari kami selanjutnya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua yang merenungkan firman, mereka yang kita doakan, dan karya perutusan yang Tuhan berikan kepada kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Uut untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama. Ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji
di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku